ini? Baik, sehat, luar biasa. Belum kok Pak, diulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita ingat-ingat dulu kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kemudian yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Coba apa saja kesepakatan kelas kita yang bisa kita gunakan hari ini? Tidak boleh membuli teman. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Oke, memperhatikan dan mendengarkan guru ketika gurunya menjelaskan. Apalagi? Boleh makan saat pelajaran. Oke, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Kalau minum boleh enggak? Boleh. Ada yang lain? Sudah? Sudah? Yuli tambahi 1. Kalau mau keluar kelas harus izin ya. Ya. Sepakat? Kalau sepakat, mari kita berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Merdekanya negara Indonesia. Jadi setelah kita bersemangat, sebelum kita pelajaran masuk ke pembelajaran, kita akan melakukan mindfulness dulu dengan teknik stop. Silakan diikuti, oke? Dengan baik. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa.
Rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Selesai. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Lebih rileks, ya. Lebih apa lagi? Tenang. Berarti kita sudah rileks, sudah tenang, sudah di sini semua. Pikirannya terfokus di kelas ini ya. Oke, berarti siap untuk mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Materinya adalah mendengar karena bunyi. Kenapa kita harus mempelajari mendengar karena bunyi? Kenapa? Karena nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian itu diharapkan bisa menjelaskan proses mendengar pada manusia melalui jalur gelombang bunyi dan menyebutkan bagian-bagian telinga secara runtut. Yang kedua, bisa mengidentifikasi sumber bunyi dan sifat-sifat gelombang bunyi melalui
dengan baik. Yang ketiga, dapat menghubungkan konsep bunyi dengan kehidupan sehari-hari. Oke, itulah tujuannya kenapa kok harus belajar tentang bunyi tabu gitu ya. Oke, itu adalah punya tujuan. Sekarang dulu punya pertanyaan. Tadi kan kita sudah bernyanyi. Oke, bernyanyi lagu apa tadi? Hari Merdeka. Kita juga sudah mindfulness dengan teknik stop tadi. Tadi di lagu Hari Merdeka, Yuli kan memakai speaker. Teman-teman di sini semua bisa mendengarnya kan? Bisa. Nah, ketika mindfulness tadi juga bisa mendengarkan? Bisa. Ketika Yuli ngomong ini, teman-teman bisa mendengarkan? Bisa. Adakah yang tidak dengar? Mendengar semua? Kok kita bisa mendengar bunyi? Mengapa kok kita bisa mendengar bunyi? Karena kita punya telinga. Betul, karena kita punya telinga. Terus gunanya apa tuh? Kita punya telinga untuk mendengar bunyi, dapat mendengarkan gelombang bunyi. Oke, nah sekarang telinga. Oh, yang perempuan pakai jilbab ya. Perhatikan telinga temanmu yang laki-laki. Nah, apakah sama dengan telingamu atau berbeda? Sama? Sama. Nah, telinga itu tidak hanya yang terlihat di luar, ya. Di dalamnya itu sampai masuk itu juga merupakan masih bagian dari telinga. Tapi kamu bisa melihatnya atau tidak? Tidak. Nah, kalau kalian mau melihatnya, perhatikan di sini. Ini. Oh, nggak bisa. Terlihat sekarang? Nah, inilah bagian-bagian telinga. Perhatikan. Telinga yang terlihat dari luar hanya ini kan? Ya. Hanya ini yang terlihat dari luar. Padahal kalau diperhatikan telinga itu masih sampai di sini. Telingamu ketika dibuka nih, isinya seperti ini. Bagian-bagiannya itu banyak. Nah, di sini yang terlihat dari luar itu namanya adalah daun telinga. Kan nyanyikan daun telinga. Nah, daun telinga. Kemudian masuk di sini itu ada namanya saluran telinga. Sini dulu kamu sering kita ngorek-ngorekin telinga itu toh. Nah, kotoran dari telinga itu masuknya itu ada di sini. Ada di saluran telinga. Kemudian lebih masuk lagi. Kan tadi bilang kan ada yang bentuknya seperti lingkaran di sini. Ini namanya gendang telinga. Nah, ketika kamu ngorek-ngorek telingamu, membuang kotoran telinga, diusahakan tidak terlalu dalam. Karena apa? Karena nanti bisa ini loh. Ini kan selalu tipis, nanti ini bisa pecah jebol, betul. Nah, ini namanya gendang telinga. Lebih masuk lagi. Setelah gendang telinga, perhatikan di sini. Ini ada tulang-tulang pendengaran, ada tulang martel, ada tulang sanggurdi, ada tulang landasan, ya. Terus yang bentuknya seperti sikut ini namanya koklea. Kemudian yang panjang ini nanti dari koklea di sini ada
sambungane. Nah, ini adalah saraf pendengaran yang menuju ke otak. Kemudian yang panjang ini namanya adalah saluran eustasius. Gunanya buat apa saluran eustasius? Gunanya untuk saluran yang menghubungkan antara telinga dengan tenggorokan. Nah, inilah ya, telingamu nek ditonton secara utuh itu seperti itu. Itu dari luar kelihatannya kan cuma seperti itu tak ya? Oke. Ternyata kalau dilihat semakin masuk. Nah, itu tampang atau dari telinga. Mari kita bahas satu persatu. Fungsi telinga pada manusia itu ada dua. Yang pertama untuk mendengarkan bunyi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan. Kemudian, ini manusia itu bisa mendengarkan bunyi tapi ada batasnya. Oke. Hanya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz tidak terdengar oleh manusia. Di atas 20.000 Hz juga tidak terdengar oleh manusia. Kalau sing senengane ngrungokne ngrungokne apa itu? Yang viral itu apa? Sandurek. Nah, itu hati-hati karena apa? Bisa memecahkan gendang telinga. Nah, gendang telinganya pecah jadinya kemungkinan besar kita tidak bisa mendengar. Jadi pun saat kalian memakai headset ya, jangan diatur terlalu keras karena itu juga bisa menyebabkan gendang telinga pecah. Oke. Oh iya, sebelum lanjut, ini 20 Hz sampai 20.000 Hz itu namanya gelombang audiosonik atau gelombang bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Selain gelombang audiosonik ada gelombang apa lagi? Apa bukumu ada enggak? Ada infrasonik dan juga ultrasonik. Yang kedua, fungsinya sebagai alat keseimbangan. Nah, ini dimaksudkan informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Adapun fungsi keseimbangan, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Nah, bagian-bagian telinga tadi ada berapa? 3. Apa saja? Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Seperti di video yang ditampilkan tadi ya, yang telinga tadi ya. Nah, telinga ini seperti itu penampakannya. Ada daun telinga, fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Kemudian bunyi ditangkap di daun telinga, disalurkan melalui saluran telinga menuju ke gendang telinga. Di gendang telinga ini nanti kan namanya gendang telinga itu fungsinya kayak speaker. Ada kan yang speaker sih gitu ya. Nah, ini sama. Ketika itu ini maka tulang pendengaran ini juga ikut bergetar. Tulang
bergetar dari getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga. Setelah di sini bergetar menyebabkan cairan yang ada di koklea ini juga ikut bergetar. Jadi ikut berdedet gitu. Nah, ketika sudah sampai di rumah siput, maka akan dilanjutkan ke saraf pendengaran untuk disampaikan ke otak. Oh, iki aku dengerin suaranya Bu Yuli. Oh, iki aku dengerin speaker. Oh, ini aku dengerin suaranya Sakira lagi teriak-teriak gitu. Itu yang memproses adalah otak. Yang dari sini, jadi perjalanan suara dari daun telinga sampai ke otak itu sangat cepat. Orang kok ini krungune kayak ini diproses otaknya baru hari ini. Tidak seperti itu. Cepat sekali dari suara masuk sampai ke saraf pendengaran itu sangat cepat. Nah, enggak Yuli ngomong gini kamu dengerin sesuk. Nah, inilah kenapa kita juga harus bersyukur ketika diberi telinga yang sehat. Padahal ketika kamu sakit telinga atau itu tuli, tidak bisa mendengar, itu membutuhkan alat bantu dengar yang harganya itu mahal. Kamu dikasih gratis, telinganya gratis, ora tuku, ora dadak tumbas teng pundi-pundi. Jadi kamu harus selalu untuk bersyukur. Dikasih telinga sehat, dikasih mata sehat, dikasih bisa ngomong, itu harusnya kamu bersyukur. Orang dikasih mulut ngomongnya yang jelek itu. Ampun ngoten nggih? Telinga bagian luar tadi udah Billy jelaskan. Ada apa ini? Daun telinga dan juga apa ini? Saluran telinga. Fungsinya apa daun telinga? Menyerap gelombang suara. Kalau saluran telinga fungsinya apa? Menyalurkan getaran suara. Telinga bagian tengah. Tadi dari sini tadi namanya apa? Gendang telinga. Yang ini namanya apa? Tulang pendengaran. Yang ini namanya apa? Rumah siput. Itu ada di telinga bagian tengah. Kemudian yang terakhir telinga bagian dalam. Isinya adalah rumah siput dan juga saraf pendengaran. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan membuat media pembelajaran. Nah, kamu sendiri yang membuat. Kemarin Billy sudah meminta kamu untuk membawa kardus ya. Ukurannya 30 kali 50. Dari penjelasan tadi, nanti di sini ada ada anatomi bagian-bagian telinga. Silakan, ini masih berbentuk potongan-potongan. Silakan disatukan, digunting dulu, nanti disatukan di kardus yang kamu bawa. Nah, kemudian di sini masih kosong ya. Ini menunjuk ke apa? Nanti silahkan digunting dari lembar yang satu. Oh, itu adalah tulang martil. Di mana ya letaknya? Itu kamu potong ini, kamu tempelkan di sini. Paham? Tapi tidak dengan duduk anteng diem, tidak. Ya, akan
akan diletakkan di kursi sebelah sana. Ya. Oke, nanti dua anak kan satu kelompok isinya 4 kan? Ya, dua anak nanti tugasnya adalah menyusun ini menjadi satu kumpulan. Kalau sudah selesai disusun, dua anak yang lain nanti tugasnya adalah motong ini. Oke, di sana. Kemudian yang sudah disusun tadi akan duduk di sini, berdiri di sini membawa ini, kemudian ditempelkannya dengan cara ambil ke sana satu lari ditempel, ambil ke sana satu lari ditempel. Paham? 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 Nah, biar semangat, biar tidak cuma du. Dan lupa sampahnya dibuang di tempat sampah ya.
Sudah. Kelompok yang ini sudah ditentukan. Sudah. Yang membawa silahkan berdiri di sebelah sana. Yang membawa sana, yang membenting di sana. Agak sini. Ayo, yang bawa sini siapa? Oh ya. Jangan lupa lemnya juga ya. Lem atau kelas belah-belahnya sebelah bawah. Sudah. Ini tadi bapak ngomong gimana? Sudah. Siap kamu. Yang penting apa yang pegang? Celo yang penting apa yang pegang? Aku apa ya? Kalau yang bunyi itu tarik. Iya. Iya. Celo berarti yang pegang ya. Oke. Bawa gunting juga buat gunting solasinya. Boleh silakan. Sudah? Sudah siap? Sudah siap? Siap? Belum tak? Siap oh ya? Siap? Siap. Oke, 3, 2, 1. Yang sebelah sana boleh menyemangati. Tadi, ayo, tadi gaung apa gema? Gaung yuk, gaung gitu. Gema ya gema. Langsung lari. Kalau udah ketemu langsung lari. Yo, silakan didiskusikan sama kelompoknya boleh. Kalau sudah ditempel, lari lagi. Jangan lupa sampahnya nanti dibawa tempat sampah ya.
Tim apa itu udah selesai? Belum. Ada yang lagi belum? Udah ono kok. Gaung apa Gema? Gema. Gema. Oke, Gema selesai. Sudah. Oh, gaung juga udah selesai. Oke. Silahkan kembali ke kelompok. Sampahnya jangan lupa dibuang dulu. Sudah tadi? Yang duluan kelompok mana? Hai. Yang duluan tadi kelompok mana? Gaung apa Gema? Gema. Oke, berarti yang presentasi duluan kelompok Gema ya. Silahkan ke depan. Sebelah sana nggak apa-apa. Agak di dalam juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gema akan mempresentasikan tentang anatomi bagian telinga. Ya, sebutkan aja. Di daun telinga. Oh, Di iya. sini ada daun telinga. Di sini ada tulang margin. Di sini ada gendang telinga. Di sini ada maksud. Di sini ada saluran telinga. Di sini ada saraf pendengaran. Di sini ada saluran siniar. Di sini ada saluran erus. Oke, Estasius. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Gema. Oke. Kita beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, silahkan duduk kembali. Sekarang kelompok Gaung, silahkan ke depan. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang anatomi bagian telinga. Di sini ada daun telinga. Di bagian luar ada daun telinga. Di sini ada saluran telinga. Di sini ada gendang telinga. Di sini ada tulang margin. Di sini ada saraf pendengaran. Di sini ada rumah siput atau kornea. Di sini ada saluran semisular. Di sini ada saluran Sudah? Sudah. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke. Sama kita beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Kita lihat bersama-sama ya. Apakah sudah benar atau belum ya? Terlihat belum? Terlihat? Terlihat. Ayo. Yang paling luar bawah telinga benar? Betul. Yang di bawah sini ada saluran telinga? Betul. Yang di sini ada gendang telinga? Betul. Di sini ada tulang mantel? Betul. Yang di sini ada saluran semiskular? Betul. Yang melungker-melungker itu rumah siput? Betul. Yang di bawah ada saluran eustasius? Betul. Yang di atas ada saraf pendengaran? Betul. Ada yang salah? Oh ya, di kelompok gaung. Yang salah yang mana? Saraf pendengaran balik sama saluran semiskular. Oke, nanti dibenarkan terus lain kali diingat ya. Pokoknya saraf pendengaran itu yang arahnya menuju ke otak. Oke, saluran semiskular itu ada di dekat 3 tulang pendengaran. Oke, boleh diganti. Biar nanti lain kali nggak ini. Bisa dicopot? Bisa. Ya. Tuh, temennya yang lain bantu. Ya. Dikasih sebelah sini masih toh. Oke. Diganti. Dibantu temannya dibantu temannya. Sudah belum? Untuk membuat puzzle sudah ya. Nah, tugas yang kedua, bantu kasih ini. Silakan buat bersama kelompok aja. Ini di sini ada skema atau alur bagaimana kita mendengar. Nah, ini ada urutannya. Urutannya cuma angka. Nah, kamu nanti silakan mendeskripsikan. Oh, satu gambarnya kalau ada berarti apa ya? 2 berarti suaranya masuk kemana? Seperti itu. Tadi seperti yang Billy jelaskan tadi bisa. Yang sama ini ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, E nya itu apa ya? Kamu pilih di sini. Bisa? Silakan dibahas bersama kelompok. Nah. Didiskusikan. Ini kan
Enggak usah digunting.
Gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada dalam rumah siput bergetar. Getaran cairan ini mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Otak kita menerjemahkan sinyal sebagai bunyi. Oke, yang sebelah sini rumah siput itu C. Gendang telinga itu G. Saluran telinga itu H. Tulang martel itu B. Saluran eustasius itu E. Saluran semikular itu F. Daun telinga itu A. Saraf pendengaran itu D. Betul? Betul semua? Berarti sudah paham ya? Sudah paham tentang alur bunyi itu, bagaimana cara kita mendengar dan anatomi bagian-bagian telinga sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Yakin? Yakin? Ya. Kalau yakin tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita sampai di kamu mengisi refleksi, ya. Refleksi ini nanti isi sendiri-sendiri. Orang sampai kok kaitane nggon isinya apa nggon piye. Oke? Ini tergantung diri sendiri. Sudah bisa ya mengisi refleksinya? Tanpa perlu Billy jelaskan lagi? Atau perlu dijelaskan lagi? Tidak. Tidak. Silakan.
liputannya. Gurunya menakutkan. Iya. Berarti ini Adik Tata nanti lain kali harus berani bertanya ya, percaya diri ya. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum tak tutup, ada itu enggak pertanyaan? Tidak. Sudah paham teman? Sudah. Sebelum ditutup lagi, kamu bisanya tuh kok semangat yang mana? Yang mudah-mudahan bisa, apa yang biasa aja, yang semangat gitu. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, tepuk semangat. Sekali lagi, Cik Lemes. Tepuk semangat. Terima kasih. Pembelajaran hari ini berarti selesai. Jadi mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti tugasnya siapa yang memimpin doa kalau sudah selesai? Oke, Sakira, silahkan bukunya dimasukkan dulu. Oh iya, sebelum berdoa, dulu sampai lupa. Ada tugas buat kalian untuk di rumah. Tugasnya sangat gampang, sangat mudah. Boleh mencari di internet, boleh tanya orang tua. Oke, tugasnya adalah mencari, tapi nggak usah dibawa ke sekolah alatnya. Cuma namanya aja apa? Alat-alat yang sistem kerjanya seperti telinga manusia. Ditulis Bu. Iya, misalnya alatnya apa? Misalnya kok HP, ya tulis aja HP. Misalnya apa? Proyektor, ya udah ditulis proyektor gitu. Ketemu. Aku cuma dapat 2, ya udah nggak apa-apa 2. Aku cuma dapat 1, ya nggak apa-apa 1. Ya, alat yang cara kerjanya seperti telinga